Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1092. Yang seperti kalian ketahui ya, judul chapter kali ini adalah penyerangan tirani di Marijoa. Dan juga chapter kali ini ditemani dengan satu cover request yang bertemakan Jinbe yang sedang menyelam bersama ikan. Oke, di awal scene kita mengetahui terjadi keributan di Marijoa. Ternyata seorang Kuma telah berhasil memanjat Redland dan kini dirinya berada di daerah kawasan Marijoa. Yang mana Kuma tengah diikat oleh sejumlah penjaga di sana untuk segera diamankan. Namun kemudiannya di alam berikutnya Kuma melancarkan suatu teknik Ursuk Shock-nya, di mana di panel itu kita melihat ya begitu besarnya serangan Kuma dan berdampak di area sekitar tersebut. Lalu di panel berikutnya dari kejauhan di balik asap ada seseorang tengah berdiri dan menghadap Kuma, di mana orang itu adalah Akainu. Akainu bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh boneka yang tak sadarkan diri ini di tanah suci. Sementara itu di halaman berikutnya kita melihat beberapa Tenryubitot yang berada di area sekitar itu sangat marah dan terus mengoceh atas serangan yang dilakukan oleh Kuma di sana. Dan beberapa lainnya tampak memberikan perintah kepada Akainu untuk menghabisi Kuma. Kemudian di halaman berikutnya terjadi obrolan antara Kuma dan juga Akainu di sana. Namun kemudiannya Akainu dengan teknik Meigo-nya menerjang Kuma tepat ke arah wajah Kuma. Walaupun Kuma ya tampak mengelak, tetapi serangan Akainu tetap mengenai Kuma. Ya, mengenai bagian sebelah wajah Kuma. Terlihat wajah Kuma meleleh akibat itu. Dan ya, kalian benar, serangan ini serupa saat Akainu melawan Shirohige pada waktu di Marineford. Kemudian di halaman berikutnya kondisi Kuma mulai mengkhawatirkan. Di kepalanya keluar darah dan juga asap. Dan pada akhirnya Kuma memutuskan melarikan diri atau kabur dari Akainu. Tetapi Akainu juga masih melancarkan tekniknya, di mana dengan teknik lavanya Akainu menyerang Kuma di bagian kakinya untuk menghentikannya. Tetapi di saat kemudiannya Kuma berhasil lolos dengan menggunakan teknik teleport dari buaya bisnya ke suatu tempat, di mana Akainu yang melihatnya tiba-tiba ya terjadi flashback di sini, atau lebih tepatnya Akainu mengingat kejadian waktu dia bertemu dengan Bone, yang mana ya Akainu menjelaskan kepada Bone kalau ayahnya setuju untuk dimodifikasi. Dan kita juga melihat ekspresi tangis dari seorang Bone di saat itu saat dia mengetahuinya. Kemudian di halaman berikutnya scene kembali ke masa sekarang dan juga berpindah ke Pulau Egghead, yang mana ya di pulau itu terjadi kekacauan di pantainya, yang mana terlihat pasifista Mark III yang kini telah berpihak kepada angkatan laut berhasil membantai semua robot monster laut di sana. Sementara itu para marine telah menyusup masuk ke Pulau Egghead dan terlihat mereka sudah sampai di depan pintu bagian bawah. Sementara itu di pulau di bagian atas Kizaru dan Luffy mode Snake Man tengah bertarung di sana di antaranya. Luffy yang telah memasuki mode Snake Man-nya di sana ya terus menyerang Kizaru dengan teknik Kalvarinnya. Patahan, tekukan dan tipuan dari tinjuan Luffy terlancarkan di sana. Namun Kizaru bisa menangkisnya. Bahkan Kizaru di sini sampai mengatakan, "Hoho, kau sangat tangguh untuk dilawan." Hal yang diharapkan dari seseorang yang telah mengalahkan Kaido. Kemudian di halaman berikutnya Kizaru menghilang dan terbang ke langit. Luffy yang melihatnya bahkan sampai bertanya-tanya sejauh mana dia pergi. Dan ternyata Kizaru cukup jauh dari Pulau Egghead, yang mana Kizaru ternyata mengambil ancang-ancang dari jarak yang jauh itu. Dan kemudiannya di panel berikutnya dengan kecepatannya sangat penuh dan sangat cepatnya Kizaru melesat menuju arah Luffy dengan kecepatan cahaya. Luffy yang melihatnya hanya bisa tersilaukan dari sana. Lalu dengan sekejap matanya di panel berikutnya
sana Kizaru menendang Luffy. Yang mana ya tendangannya itu sangat cepat, bahkan tubuh Luffy sampai terpental dan itu ya sampai menghancurkan Vega Force yang ada di sana. Dan itu pula tubuh Luffy masih terbang dan terbang jauh sampai kemudiannya menembus penghalang atau dome di tempat itu. Dan pada saat Luffy menembus penghalang itu ya terjadi ledakan yang sama seperti saat Kaku mencoba menerobos penghalang pada chapter yang lalu. Sementara di sisi lainnya Vega Force yang hancur memaksa Franky, Lilith dan Bonnet serta Sanigo terjatuh di sana. Untungnya mereka sudah berada di area awan sehingga Sanigo baik-baik saja. Namun di saat kemudiannya terjadi ledakan yang menghancurkan Vega Force, di mana di saat kemudiannya ya Kizaru berada di sana yang membuat kaget Franky dan juga Bonnet. Dan kemudiannya terjadi dialog di antara mereka sampai akhirnya Bonnet melancarkan tinjunya ke arah Kizaru. Namun naasnya Kizaru dengan mudahnya menghindar dan kemudiannya menendang Bonnet hingga terpental dan menembus penghalang di sana. Dan kalian benar, sama seperti Luffy, terjadi ledakan di saat penghalang itu ditembus oleh Bonnet. Tentu saja Franky yang melihatnya tak tinggal diam dan bersiap dengan radical beamnya. Tetapi di saat yang sama Kizaru hilang di tempat itu, bahkan membuat Franky kaget di sana. Kemudian di part berikutnya Franky dan Lilith mencoba menghubungi orang-orang di ruangan Labopes, di mana ya di Labopes tampaknya terjadi kabar baik di sana. Terlihat Vegapunk berloncat-loncat di sana, berloncat-loncat dengan penuh kegembiraan. Sementara kita bisa melihat Yok memasang wajah yang sangat kesal. Apakah ternyata Vegapunk berhasil menghack passwordnya Yok? Kemudian di part berikutnya Vegapunk mendapatkan kabar dari Franky melalui Denden Mushi terkait hilangnya Kizaru. Dan rombongan Vegapunk sempat bertanya-tanya akan hal itu, sampai Kizaru sendiri menjawab kalau itu yang dilaporkan Franky adalah benar. Yap, Kizaru sudah ada di sana di tengah-tengah rombongan Vegapunk. Dan kehadiran Kizaru yang tanpa disadari itu ya benar-benar membuat orang kaget di sana. Tunggu. Emang Sanji nggak ada di sana apa ya? Namun kemudiannya di atap bangunan muncul tangan besar yang menangkap Kizaru, dan itu adalah Luffy yang tengah masuk atau telah masuk ke dalam bentuk gear 5-nya dan berubah menjadi raksasa. Tentu saja Vegapunk, Nami dan Usopp serta lainnya cukup kaget melihat apa yang mereka lihat itu. Sementara itu Luffy sempat berkata, panas, dan pula mengatakan kepada Kizaru, "Oi, beraninya kau menendangku sampai menembus penghalang. Aku harus melewati 2 kali untuk kesini. Aku pikir aku akan mati pada saat itu." Yap, luka-luka di tubuh Luffy ini besar kemungkinan berasal dari damage penghalang laser yang ditembus Luffy sebanyak 2 kali untuk kembali. Dan tentu ini kabar buruk juga. Laser penghalang itu sejatinya kekuatan yang sama seperti ibu iblisnya Kizaru. Sementara itu ya Kizaru memasang raut wajah normalnya dan sedikit berkeringat di sana dan juga berkata, "Yo, akhirnya muncul juga wujud ini." Yang mana ya di tempat lainnya kita bisa melihat robot kuno yang ada di sana. Robot itu tiba-tiba matanya mengeluarkan cahaya, alias robot di sana aktif kembali. Dan itu terjadi disebabkan robot ini mendengar suara gendang daripada Nika alias Drum of Liberation. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Menurut Mimin, Luffy memang harus menggunakan gear kelimanya untuk melawan Kizaru. Alasannya cuma satu, yaitu silau. Ya, beberapa kali Luffy saat dalam mode Snake Man-nya, Luffy benar-benar mengalami kesilauan, baik itu saat dia menyerang ataupun pada saat dia bertahan dari serangan Kizaru. Dan pada akhirnya Luffy pun berhasil disepak oleh Kizaru. Nah, dengan mode gear kelima Luffy ini, kesilauan itu bisa diatasi dengan cara apa? Dengan cara Luffy membuat imajinasi kacamata, yang mana itu ya sudah pernah ia tunjukkan sebelumnya pada chapter sebelumnya. Dan nantinya ketika Luffy sudah memakai kacamata itu, tentu saja Kizaru akan mudah ditangani dengan kesilauannya itu. Ya, bagaimana menurut kalian?